Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik, sama seperti kabar Lause Tobi juga baik hari ini. Nah, sekarang hari Minggu, kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama sekolah Minggu bareng-bareng secara online. Nah, kalian gak sendiri loh, karena teman-teman yang lain juga sedang beribadah online bersama-sama dengan kalian. Jadi Lause minta kita semua serius, kita semua duduk yang manis, kita semua bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Nah, Lause ada beberapa peraturan nih sebelum kita mulai. Ya, kita semua harus fokus dan gak boleh tidur-tiduran. Lause gak mau kalian tidur beneran lagi, nanti Lause nyanyi sendiri. Ya, jadi kita harus duduk yang manis. Nanti kalau Lause minta kalian untuk berdiri, kita semua juga bisa berdiri untuk ikut nyanyi bersama-sama. Nah, kita gak boleh main gadget. Jadi kalian punya HP, gadget kalian, tablet kalian, kalian simpan dulu, kalian kasih dulu ke orang tua kalian. Kita mau fokus ke layar, kita mau fokus untuk sekolah minggu ya hari ini. Oke? Nah, Lause juga menghimbau untuk para orang tua supaya bisa mendampingi anak-anaknya ya, supaya kita semua bisa serius untuk memuji nama Tuhan, untuk memulai sekolah minggu di hari ini. Nah, semua udah siap untuk mulai sekolah minggu? Siap ya? Oke. Kita mau siapin hati kita, teman-teman semua, kita mau duduk yang manis, kita mau angkat sebuah pujian yang berjudul Bapa ku datang padamu. Kita mau sama-sama katakan, Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sekali lagi, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. katakan tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas
kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, dan teman-teman gak usah ikutin, gak usah berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau boleh berkati kami ya Tuhan, selama seminggu ini kami boleh lewati, kami boleh belajar secara online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman yang lain ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau mau sertai ya Tuhan, Engkau mau berkati, biarlah kami boleh serius untuk memuji Engkau, kami boleh serius untuk menekan firman Tuhan, dan biarlah hari ini boleh menjadi hari yang sukacita untuk kami, karena kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami meskipun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi yuk. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padanya ku berharap, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. padanya ku berserah, Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. katakan, kau sukacitaku, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Cita-citaku kini penuh. padanya ku berharap, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. dan kita masih tetap berdiri. Oke, jangan ada yang duduk, jangan ada yang tidur, kita tetap berdiri. Kita mau lebih semangat lagi puji Tuhan, kita mau lebih nyanyi lagi untuk memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Everybody Everywhere. Dance with all
Tiba saatnya sekarang kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Nah teman-teman, adik-adik sekalian, boleh minta ke orang tua kalian, ke papi mami kalian untuk bisa mentransfer persembahan ke rekening gereja di bawah ini. Atau teman-teman juga bisa mengumpulkan uang persembahan di rumah masing-masing. Lalu nanti setelah kita semua bisa datang kembali ke gereja, teman-teman bisa bawa persembahannya dan dimasukkan ke kantong kolektan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu Betapa Hatiku. Kita mau berdoa untuk persembahan. Kami ucap syukur ya Tuhan, di hari yang indah ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kau berkati, biarlah persembahan ini juga boleh menjadi berkat bagi gereja kami di GKI Gading Serpong ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau ajar kami Tuhan punya hati yang memberi, bukan cuma uang-uang ini ya Tuhan. Biarlah juga kami memberi hidup kami, memberikan pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami ya Tuhan, untuk setia pada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan, mari kita semua angkat pujian, kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
ketemu lagi dengan Lause Christine. Udah lama ya kita nggak ketemu. Lause kangen deh sama kalian. Kangen rasanya sharing-sharing lagi. Iya nih, Lause punya sesuatu. Jadi ingat kalian nih kalau ingat makanan begini. Mbak Lause mau tanya, siapa yang mau? Ada yang mau? Saya mau. Oh, kamu mau? Iya. Oh, tapi kita share ya. Ya sudah. Tapi karena aku yang lebih tua, aku pilih dulu ya. Saya dulu dong, Lause. Saya kan lebih kecil daripada Lause. Justru yang lebih gede harus ngalah sama yang lebih kecil. Yang gede duluan, kan aku lebih tua. Lause sudah sweet. Sweet. Gunting. Kertas, oke. 1, 2, 3. Sweet. Sini. Tapi aku mau. Iya sudah. Tunggu dulu. Nih, kamu ambil satu saja. Sebel ya. Kalau kita dikasih sesuatu tapi dapatnya cuma sedikit. Nah, anak-anak, Lause mau tanya, kamu sadar nggak? Seringkali kita juga seperti itu setiap hari. Kalau misalnya kita mau dikasih sesuatu, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, seperti tadi, Vili mau lebih banyak, Lause juga mau lebih banyak. Kita pasti punya alasan. Lause bilang Lause lebih tua, Vili bilang Vili lebih kecil. Mungkin juga kalau kalian mau mendapat sesuatu, kita punya alasan masing-masing. Tapi menurut kalian, apakah sikap yang seperti itu Tuhan senang? Yuk anak-anak, cerita Alkitab hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mau kita tuh memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita. Dan Tuhan berjanji apabila kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati. Dan kita juga harus siap menerima berkat Tuhan. Dan dari semua cerita ini kita mau belajar bagaimana kita memperhatikan kepentingan itu mulai dari yang paling dekat. Dari papa, mama, dari koko, cici, atau adik-adik. Yuk, hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 13, pasal 13 dan pasal 14. Anak-anak minggu lalu Lause Anton sudah cerita bagaimana Allah memanggil Abraham dan Lot, dan bagaimana Abraham itu sungguh-sungguh menaruh percaya kepada janji-janji Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak gentar karena dia tahu Tuhan akan menyertai dia. Nah, setelah Abraham keluar dari negerinya, maka Abraham membawa Lot bersama-sama, mereka pergi ke satu tempat dekat Betel. Ya, nah di daerah itu mereka itu karena memang pada dasarnya udah kaya sih Abraham sama Lot. Karena Tuhan menyayangi Abraham, Tuhan memberkati mereka berdua sehingga mereka menjadi bertambah kaya. Akhirnya di tempat di mana mereka tinggal itu, karena masing-masing punya domba-domba, kawanan ternak lainnya, tempat itu udah gak muat. Sampai akhirnya para gembala milik Abraham dan para gembalanya Lot, mereka bertengkar, mereka berantem karena mereka rebutan tanah yang akan dijadikan makanan domba-dombanya, juga air, karena domba-domba mereka udah sangat banyak sehingga mereka bertengkar. Nah, pertengkaran itu akhirnya kedengeran sama si Abraham, sama Abram ya, bukan Abraham. Abraham memanggil Lot dan akhirnya dia berkata kepada Lot, Lot, kita ini saudara, lebih baik kita jangan berantem. Yuk kita naik ke atas tempat yang tinggi, kita sama-sama lihat. Kalau kamu boleh milih, kalau misalnya kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Kalau kamu milih ke kiri, aku akan ke kanan. Silakan kamu memilih dulu. Akhirnya mereka berdua naik ke tempat bukit yang tinggi. Dan di daerah situ, maka Lot mulai, karena dia dikasih pilihan untuk memilih lebih dahulu, maka Lot mulai mengarahkan matanya ke sebelah kanan. Waktu itu, wah, dia melihat lembah Yordan.
Dan dia melihat ada begitu banyak pohon, dan tempat itu begitu subur, juga banyak air. Tempat yang bagus. Coba mau lihat sebelah sana, siapa tahu sana lebih bagus. Maka Lot mulai melihat ke sebelah kiri. Dia melihat, yang sebelah sana tanahnya gersang, tidak ada pohon. Tapi karena aku disuruh milih dulu, boleh dong aku milih yang dulu. Kemudian Lot berkata kepada Abraham, oke, aku sudah menentukan pilihanku. Aku akan pergi ke lembah Yordan. Aku akan ke kanan. Oke. Abraham berkata, kalau memang itu pilihanmu, baiklah. Kita akan berpisah. Maka pada hari itu Abraham dan Lot pun berpisah. Lot membawa istri dan anak-anaknya. Dia pindah ke lembah Yordan dan berdiam di daerah dekat Sodom. Setelah Lot pergi, Abraham mendengar suara Tuhan berkata kepada dia. Tuhan berkata kepada Abraham, "Hei Abraham, coba lihat sekeliling kamu. Di tempat kamu berdiri, mulai dari timur ke barat, dari utara ke selatan, itulah negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu anak cucumu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak sekali. Dan seandainya dapat menghitung, maka keturunanmu pun bisa dapat dihitung. Jadi, siap-siap ya, mulailah menjalani negeri itu." Sesudah itu, maka Abraham pun membereskan tenda-tendanya. Dia mulai membawa Sarah dan seluruh miliknya, mulai berjalan sampai ke satu tempat di mana ada banyak sekali pohon-pohon tarbantin. Waktu jalan ke daerah itu, kalian mungkin belum pernah lihat pohon tarbantin. Nih, Lausa punya contoh yang Lausa dapat dari internet, kira-kira seperti ini. Dan dari yang Lausa baca, pohon tarbantin ini dia bisa tumbuh sampai 10 meter tinggi ya. Dan kalau memang daunnya banyak, pasti tempat itu adem banget, apalagi daerah padang gurun seperti itu. Abraham menyukai daerah itu. Akhirnya dia mulai cari tahu, ini tempatnya siapa ya? Pengen minta izin tinggal di sini, boleh nggak ya? Karena waktu itu Abraham masih belum tahu kemana dia harus pergi. Maka Abraham cari-cari tahu, ternyata di daerah itu adalah kepunyaannya si Mamre, orang Amori. Dia punya 2 saudara, Eskol dan Aner. Ternyata mereka bertiga ini menyukai Abraham karena mereka lihat, Abraham ini sungguh adalah orang yang diberkati oleh Allah. Sehingga mereka memanggil Abraham dengan sebutan yang khusus. Dan mereka menghormati Abraham. Anak-anak, saya yakin kamu udah pernah dengar cerita itu. Tapi cerita itu tidak stop sampai di sana. Ternyata pada masa yang sama, di daerah situ, di daerah sana itu, dikuasai oleh raja-raja, ya, dikuasai oleh raja-raja yang 4 raja yang menguasai daerah-daerah di sekitar Sodom dan Gomora itu. Jadi 4 raja ini menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang juga masing-masing punya raja. Nah, ini Lausa punya slide-nya. Ini raja yang berkuasa itu, yaitu adalah Raja Sinear, raja dari Elasar, raja dari Elam yaitu Kedolamer, dan juga raja dari Goyim. Raja-raja ini menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh raja-raja lain, ya. Dan di antara raja-raja itu ada 5 di antara mereka yang mereka bersatu, yaitu raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja dari Atma, raja dari Zeboim, dan juga raja dari Kora. Mereka itu bersatu. Mereka itu sudah dijajah, maksudnya tuh dikuasai kerajaan mereka oleh 4 raja yang pertama tadi selama 12 tahun. Akhirnya mereka nggak tahan. Kenapa? Karena raja-raja itu selalu meminta diberikan persembahan yang sangat besar
sehingga mereka tuh lama-lama nggak sanggup. Dan raja-raja yang 4 raja berkuasa ini, mereka itu sebenarnya mengincar sumur-sumur aspal yang ada di dekat daerah Sodom. Ya, banyak sekali sumur-sumur aspal yang sebenarnya itu merupakan harta kekayaan kerajaan-kerajaan yang kecil tadi. Dan raja-raja yang besar ini sangat ingin menguasai sumur-sumur itu karena itu adalah harta yang berharga. Nah, akhirnya pada tahun yang ke-13, 5 raja ini memberontak. Mereka berperang melawan 4 raja yang pertama. Dan akhirnya pada tahun yang ke-14, si Raja Kedorlaomer ini datang dengan membawa beberapa sekutunya, dan mereka mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan selain kerajaan yang 5 tadi itu. Akhirnya kerajaan-kerajaan itu pun berperang melawan Kedorlaomer. Mereka berperang di daerah Lembah Sidim yang dimana ada sumur aspalnya, karena memang si Kedorlaomer mengincarnya itu, sehingga terjadi pertempuran. Dan sayangnya kelima raja-raja yang bersekutu itu ternyata kalah. Raja Sodom dan Gomora itu terjatuh ke dalam sumur aspal, dan beberapa orang-orang yang masih hidup mereka lari ke atas ke pegunungan, sehingga banyak sekali harta benda Sodom dan Gomora yang diambil oleh Raja Kedorlaomer, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu dijadikan tawanan, termasuk Lot, karena Lot itu tinggal dekat daerah Sodom. Ya, pada waktu itu terjadi, ada satu orang Lot itu, dia itu selamat, sehingga dia bisa lari. Dia menemui Abram yang waktu itu Abram itu sering sekali masih memikirkan Lot dan masih mendoakan Lot setiap hari. Dia bertemu dengan Abram, kemudian dia cerita, "Bapak Abram, saya ini adalah orang yang bekerja pada Lot, dan saya ini satu-satunya yang selamat. Ada apa?" Kata Abram, "Tuanku Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer." Anak-anak, kalau waktu itu kejadiannya Abram masih berpikir betapa egoisnya Lot memilih daerah yang subur, maka Lot saya yakin agaknya, ya sudahlah, biar aja salah sendiri, kenapa dia milih tinggal di daerah Sodom. Tapi Abraham adalah orang yang sangat setia, dan dia mengasihi keluarganya. Dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tapi dia berpikir tentang si Lot ini. Aduh, berarti ponakanku si Lot ditangkap oleh si Raja Kedorlaomer beserta dengan keluarganya. Kasihan sekali. Sehingga Abram pun mengumpulkan orang-orang sampai 318 jumlahnya, pemuda-pemuda, untuk maju berperang membebaskan Lot. Nah, karena Abram ini orang yang dihormati, tanpa Abraham meminta, teman-temannya itu, yaitu si Mamre, Eskol, dan Aner, mereka itu dengan sukarela berkata, "Kami juga ikut, kami mau membantu kamu membebaskan si Lot." Akhirnya Abraham beserta tentaranya pun pada waktu malam itu mereka mulai mengejar Raja Kedorlaomer yang waktu itu sebetulnya dari Lembah Sidim di daerah selatan itu dia sudah hampir jauh ke utara, jauh sekali. Tapi Abraham tidak memikirkan itu, dia hanya memikirkan keselamatan Lot, sehingga dia mengejar si Raja Kedorlaomer itu sampai ke daerah Dan. Dan disitulah Abraham kembali ditolong oleh Tuhan sehingga dia memperoleh kemenangan, sehingga dia bisa membebaskan Lot beserta keluarganya dan orang-orang yang ditawan lainnya. Bahkan pada waktu itu banyak sekali harta yang dibawa oleh Abraham dibawa balik, karena kan waktu Sodom Gomora itu kalah, Raja Kedorlaomer bukan hanya ngambil orang-orang, tapi semua harta benda Sodom dan Gomora itu diambilin. Nah, setelah Raja Kedorlaomer kalah beserta sekutunya, maka Abraham pun membawa semua orang yang ditawan beserta harta bendanya itu, dengan semua perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di sana. Pasti capek ya, habis berperang ya. Nah, ketika Abraham memperoleh kemenangan,
Raja Sodom dengar. Waktu itu memang dia nggak mati, dia cuma jatuh ke sumur sepertinya seperti itu. Dia mendengar bahwa Abraham sudah memperoleh kemenangan dan bisa membawa hartanya kembali. Sehingga dia punya rencana mau bertemu dengan Abraham. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang lain. Sebelum Raja Sodom itu bertemu dengan Abraham, ada seorang raja lain, yaitu Raja Melkisedek, yaitu raja dari Salem. Dia itu datang lebih dulu, karena waktu Abraham pulang dari utara itu ke selatan, dia melewati daerah Salem, ya. Dan di situ dia bertemu dengan Raja Melkisedek, yang merupakan seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu setelah dia bertemu, dia pun memberkati Abraham. Dia berkata, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka Abraham pun memberikan persembahan 1/10 dari semuanya yang dia bawa itu kepada Raja Melkisedek. Dan bukan hanya itu, Raja Melkisedek pun tahu bahwa Abraham beserta tentara itu pasti capek. Maka dia pun memberikan makanan dan minuman kepada Abraham dan beserta tentaranya sehingga mereka kembali segar dan kembali melanjutkan perjalanan. Nah, sesudah itu barulah Raja Sodom itu Abraham bertemu dengan Raja Sodom. Waktu ketemu, Raja Sodom itu bilang gini, ayo kamu kasih orang-orang yang ditawan itu suruh balik ikut aku. Kamu boleh ambil semua harta yang kamu ambil dari Sodom dan Gomora itu kamu boleh ambil. Anak-anak, sekali lagi kita akan melihat bagaimana Abraham tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia berkata kepada Raja Sodom ini, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa daripadamu, dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun aku tidak akan mengambilnya, supaya kamu, yaitu Raja Sodom itu, tidak bisa berkata bahwa aku telah membuat Abraham kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang dimakan oleh para orang-orangku ini, dan juga bagian yang pergi bersama-sama dengan aku. Jadi dia memberikan bagian itu kepada teman-temannya, yaitu si Aner, Eshkol, dan Mamre. Abraham juga memperhitungkan teman-temannya dengan setia, mau ikut dengan dia, membantu dia berperang melawannya. Anak-anak, sungguh luar biasa. Lausa terus terang membaca Alkitab, mungkin kisah ini tidak terlalu tertinggal di dalam pikiran Lausa, tapi Lausa belajar, ya, bagaimana Abraham itu sungguh-sungguh tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia membiarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Kemudian dia juga mempunyai teman-teman yang setia, dan dia mengingat akan kesetiaan teman-temannya itu. Dan pada waktu dia mendengar kabar tentang Lot, dia tidak berpikir, biarin aja daripada aku perang aku juga mati. Tapi dia maju berperang, membebaskan Lot. Anak-anak, sebetulnya dari sini kita belajar, Abraham itu adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia berkata, yaudah buat aku aja, atau aku mau lebih banyak. Tidak, tapi dia memikirkan orang lain, dan Tuhan memberkati dia dengan kemenangan, dengan teman-teman yang baik, dan juga dengan raja seperti Melkisedek yang memikirkan bahwa dia itu lelah sehingga dia bisa dikuatkan setelah sepulang dari peperangan itu. Biarlah melalui cerita ini kita belajar bagaimana kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang daripada kepentingan kita sendiri. Susah banget, ya, nggak gampang. Apalagi pada orang-orang yang kadang-kadang tuh udah egois duluan, dan kita nggak suka, wah fair banget sih ya, adil banget sih ya, rasanya pengen dibalas aja gitu ya. Tapi Tuhan mau kita setia kepada Tuhan, memilih apa yang sudah Tuhan minta kepada kita. Dan seperti bagaimana kita tahu ada Abraham adalah orang yang beriman kepada
Allah, dia juga percaya bahwa dia cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia tidak perlu lagi memikirkan keegoisan dirinya, tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia untuk memberkati dia. Anak-anak, yuk kita baca dulu ayat hafalan kita pada hari ini dari Filipi 2 ayat 4 ya. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali Tuhan ingatkan kepada kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dan kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Dan Tuhan mau agar kami taat kepada Tuhan untuk juga mengasihi orang lain Tuhan, lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk bisa Tuhan memperhatikan kepentingan orang lain Tuhan, lebih daripada kepentingan kami sendiri, mendahulukan orang lain lebih daripada mendahulukan apa yang kami inginkan. Kami tahu kami tidak bisa, tapi Tuhan akan tolong kami sehingga kami bisa dan mampu melakukan ini semua. Terima kasih Tuhan, biarlah di masa-masa ini Tuhan, di masa-masa kami harus tinggal di rumah Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu, berinteraksi dengan orang lain atau teman-teman kami tidak lupa Tuhan untuk juga tetap memperhatikan mereka, terlebih lagi orang-orang yang berada dekat dengan kami, keluarga kami sendiri Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya sedang dalam masa-masa yang membingungkan, tapi biarlah kami juga mau menjadi berkat Tuhan, menolong papa mama, menolong koko, cici, atau dedek Tuhan, supaya kami semua juga memperoleh sukacita selama kami berada di rumah masa karantina ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa rencana-Mu itu selalu indah Tuhan, sebagaimana Tuhan rancangkan bagi Abraham, Tuhan juga rancangkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Nah, anak-anak, sekali lagi ya, mari kita lakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita hari ini. Biarlah kita juga ingat memperhatikan kepentingan orang lain. Sampai jumpa minggu depan.